Ini nih, ini informasi yang banyak banget beredar. Saya menerima dari semua grup RT, grup RW, grup keluarga. Ini saya terima semua terkait dengan, bahkan Anda juga pasti terima di WhatsApp grup. Dan juga ada infonya dari beberapa influencer loh yang mengunggah ini terkait dengan Kemenkes mewajibkan penumpang pesawat tunjukkan surat vaksin TBC. Nah, ini sempat beredar begitu luas, apalagi sebelumnya telah ada kunjungan dari Bill Gates yang akan uji coba klinis vaksin TBC. Muncullah tiba-tiba warga Jakarta kena TBC, kemudian muncullah juga informasi beredar bahwa naik pesawat harus tunjukin vaksin TBC. Ya. Gimana nih infonya nih? Nah, yang pertama memang tuberkulosis ini, bakteri ini memang mengancam kita ya di Indonesia, karena Indonesia itu pengidap TBC cukup banyak dan masuk 5 besar di dunia, nomor 3 kalau nggak salah. Nomor 3 kita ya. Nah, ini memang mengkhawatirkan di satu sisi, dan penularannya itu memang mirip dengan COVID gitu ya, lewat percikan air liur dan dan sejenisnya, karena memang dia bakteri bisa berpindah. Misalkan air liur kita tercecer di bis kota atau di busway, dan kemudian kena terpapar yang lain gitu ya, ternyata ada bakterinya, itu bisa menular. Itu memang kajian ilmiahnya memang seperti itu. Namun informasi ini ketika beredar di salah satu Facebook menyebutkan bahwasannya fakta tadi ada kedatangan Bill Gates mau uji coba vaksin dilakukan, ini seolah-olah Menteri Kesehatan kita akan mewajibkan ini di Indonesia. Dan dia berpendapat ujung-ujungnya nanti seperti COVID nih, harus pakai surat vaksin, kemudian baru bisa terbang. Nah, kalau saya lihat ya, yang bikin informasi ini literasinya rendah juga saya lihat. Kita itu sudah punya aplikasi Satu Sehat, gitu. Nggak pakai. Dulu kan vaksin COVID awal-awal kan memang pakai printing kan. Kemudian berkembang, setahun kemudian kita sudah pakai aplikasi. Jadi cukup aplikasi aja. Nah, seharusnya kalau mau bikin hoax ya harus wajib install Satu Sehat lagi gitu ya, untuk terbang. Dan Satu Sehat harus ada vaksin TBC gitu ya. Nah, kalau literasi kita ya, kalau saya lihat ini, wah ini udah pasti hoax gitu, karena kan Indonesia sudah punya aplikasi yang begitu mahal yang digunakan untuk memverifikasi kita itu dalam keadaan bugar atau tidak gitu. Misalkan Bang Gaib kemarin pulang dari luar negeri, Satu Sehat dulu kan ketika masuk bandara, itu sudah dilakukan gitu ya. Nah, ini ya, Menkes belum pernah sebut apapun ya soal. Belum apapun. Dan kita coba cek di Kemenkes, kita coba cek udah dibantah oleh Kemenkes sendiri. Kemenkes sudah mengumumkannya di X-nya bahwa informasi itu tidak benar ya. Tidak benar. Dan vaksin uji cobanya Bill Gates itu tidak dilakukan tahun ini juga kan? Belum kan? Belum kan? Belum. Baru berlaku 2027 atau 26 gitu kalau nggak salah. Nah, ini dari pernyataan dari Kemenkes, beredar narasi tidak benar soal kewajiban vaksin TBC untuk naik pesawat. Faktanya aturan tersebut tidak ada. Jangan mudah percaya dengan informasi yang belum jelas sumbernya. Lebih bijak dalam menyaring informasi. Cek fakta sebelum percaya. Nah, ini sudah dibantah bahwasanya kebijakan vaksin TBC itu belum berlaku untuk berangkat terbang. Wah, kita harus itu dulu. Enggak ada sama sekali. Tapi ini infonya ada di semua platform kayaknya ya. Yang saya cek banyak itu di Facebook, Bang. Di Facebook banyak ya. Dan memang kelompok yang ini yang banyak mengedarkan itu kelompok anti vaksin. Oh, yang dulu anti vaksin ya. Ya mereka lah ya. Gitu. Ini beredar di grup-grup juga ada. Jadi memang mungkin kita boleh tidak setuju dengan kebijakan negara. Mungkin kita tidak setuju dengan banyak kebijakan dari Menteri Kesehatan ya, yang memang agak kontroversial mengenai statement-statement. Bukan berarti hal-hal yang memang belum pernah diucapkan itu mesti kita viralkan, karena ini sangat serius loh dampaknya terkait dengan publik. Benar. Orang takut naik pesawat gitu. Jadi kalau memang tidak setuju dengan vaksin ya sampaikanlah dengan cara yang tepat dan ilmiah gitu.
Tapi bukan berarti menyebarkan hoax sehingga orang jadi anti vaksin gitu. Jadi tidak semua vaksin itu ternyata itu berbahaya atau memberikan dampak negatif. Mungkin kita kalau nggak ada vaksin polio, kita bisa melingkar juga kaki kita. BCG juga dulu ada ya, masalah BCG. Kolera dan lain-lain gitu. Jadi kita bisa sehat begini salah satunya karena kita divaksin loh sejak waktu kecil, waktu SD. Lihat di tangan kiri kita kan ada tanda bahwa kita pernah divaksin gitu. Jadi kayak bekas tembak ya. Iya. Kayak bekas tembak gitu kan. Jadi jangan menyatakan anti vaksin tanpa basis keilmuan yang jelas gitu. Dan teman-teman yang tidak mengetahui secara detail juga jangan asal forward gitu. Jangan sampai kebencian membuat kita lupa dengan logika dan kesadaran terhadap informasi gitu. Jadi kalau Anda ragu, Anda bisa tonton program kita Viral Tapi Hoax di YouTube maupun di Trijaya. Tapi publik memang harus kita ingatkan juga, Bang. Kita pengidap TBC kita tinggi gitu. Ya. Jadi memang harus hati-hati ketika berada di tempat umum. Masker sebaiknya digunakan itu walaupun kita sehat, belum tentu yang berada di sekitar kita itu sehat. Terutama kalau kita naik kereta api ya. Ya, dalam kondisi padat. Padat, kita tidak tahu bahwa dia kena TBC atau tidak. Dia batuk, terus ada kita di situ. Ya, ada dropletnya. Terus berhati-hati juga kalau kita minum, jangan suka minum di satu gelas yang sama. Sedekat-dekat apapun kita dengan teman kita, bukan berarti kita vape barengan. Itu lebih kan anak sekolah tuh. Anak sekolah tuh. Jadi udah vape-nya berbahaya, terus diisepnya bareng-bareng. Aduh. Tuh lo rasa jeruk ya? Enggak nih, gue pakai ini rasa jeruk Kamerun. Gimana rasanya? Beda ini. Asam-asam sepet. Terus dicobain, bener-bener asem. Nggak tahu ya. Bakteri TBC-nya udah mampir. Udah mampir tuh. Jadi buat anak-anak kita ya jangan bergonta-ganti sendok, bergantian sendoknya dipakai segala macam tuh. Higienis lah gaya. Makanya saya kalau beli makan di luar, misal beli bubur gitu, saya selalu bawa sendok sendiri. Jadi pakai tempat sendoknya sendiri, atau kalaupun memang kita lupa bawa sendok, pakai sendok plastik aja yang bisa sekali buang. Sekali pakai ya. Jadi nggak pakai sendok abang-abangnya. Kan kita tahu dia nyucinya di ember kecil. Ember kecil sampingnya kali lagi kan. Jadi usahanya kita bawa sendok yang bisa kita pakai sendiri atau pakai sendok plastik langsung buang. Dan kalau udah kita pakai sendok plastik kita hancurin dah. Jangan tuh dipakai lagi ntar. Benar. Jadi semua barang-barang yang udah pernah kita pakai, kaleng segala macam tuh kita mesti hancurin gitu, biar nggak digunakan ulang, bahaya. Oke. Kementerian Kesehatan mewajibkan penumpang pesawat tunjukkan surat vaksin TBC. Kita nyatakan hoax ya. Walaupun kita tetap berhati-hati karena Indonesia termasuk salah satu negara yang pengidap vaksinnya tertinggi di dunia, nomor 3 atau 4. Jadi harap berhati-hati. Kalau batuk dan sudah berminggu-minggu, segeralah periksakan ke dokter. Karena obat TBC itu udah gratis kan, dan bisa diobati. Jadi jangan khawatir. Pakai masker di tempat ramai. Kalau ada orang pakai masker di tempat sepi, harap dicurigai. Karena dia kalau nggak maling jemuran, dia maling motor. Kalau Kumar ini di tempatnya di tempat sepi maling baju dalam. Ada nih di daerah Kebon Jeruk. Banyak modus juga ya? Banyak modus juga. Itu ngelmu itu. Ngelmu, mesti ngambil baju dalam merah katanya.